Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik dan bohai tentunya yang bernama Joanna, di mana ia bekerja di salah satu perusahaan desain grafis di kota Manila. Tapi saat melakukan fitting baju untuk acara pernikahan temannya, Joanna malah disindir-sindir oleh ibu baptisnya karena sampai kini belum juga menikah. Tentu saja rasa kekesalannya itu ia limpahkan kepada pacarnya yang bernama Paulo. Dikarenakan sudah 7 tahun tinggal bersamanya namun belum juga diberikan kepastian. Mengetahui hal tersebut, Paulo lantas memberi Joanna sebuah kejutan, di mana pada saat itu ia melamar Joanna untuk diajak menikah, dengan mahar berupa cincin berlian yang diletakkan di sebuah helm yang baru saja ia beli untuk Joanna. Saat Joanna ingin memposting di sosmed pribadinya serta memamerkan ke teman-temannya, di sana Paulo menahannya dengan alasan agar terlebih dahulu mengabari ke orang tua mereka masing-masing. Alasan utama Paulo melamar Joanna sebenarnya ialah untuk menyenangkan hati ayahnya yang sudah sakit-sakitan, dan ingin lekas memiliki seorang cucu. Tak sampai di situ saja, Paulo juga memberi hadiah kejutan mengajak Joanna pergi liburan ke sebuah resort mewah, untuk merayakan hubungan mereka yang kini sudah ke jenjang yang lebih serius. Setelah mereka sampai di resort itu dan beristirahat, besok paginya, mereka yang terlihat sedang bersantai di tepi kolam renang kemudian disapa oleh sang manajer. Sebagai pemilik saham keluarga terbesar di resort tersebut, tentu saja Pak Manajer ingin memberikan layanan terbaik kepada Paulo peserta pasangannya. Lalu sesudah itu, terlihat seorang pria dan wanita yang datang menghampiri mereka dengan maksud ingin minta izin menggunakan kolam renang, guna pelatihan freediving. Di mana pria yang bernama Robert itu pun juga menawari Paulo dan Joanna untuk ikut bergabung bersama dengan mereka. Namun Paulo menolaknya dan malah menitipkan pacarnya kepada Robert agar diajarkan freediving, karena ia ingin berjalan-jalan dengan geng motornya. Lantas supaya ada kesibukan, Joanna pun bergabung bersama tamu resort lainnya untuk pelatihan freediving. Setelah Robert menyelesaikan penjelasan instruksi keselamatan saat melakukan freediving, Joanna beserta tamu lainnya pun langsung bergerak ke spot diving yang sudah ditentukan untuk melakukan penyelaman di bawah pengawasan Robert secara langsung. Sementara Joanna sibuk belajar diving, di sisi lainnya, begitu juga Paulo terlihat sedang asyik turun keliling pulau bersama teman-temannya, yang tentunya berujung dengan kegiatan bercocok tanam dan bermantap-mantap bersama dengan salah satu rekan wanita geng motornya tersebut. Yan, commander ko dati. Wala nang palawing. Untuk mengisi waktu sambil menunggu kepulangan Paulo, Joanna lantas menelpon sahabatnya itu untuk bercerita jika ia sudah dilamar dan akan segera menikah dengan Paulo. Tapi hingga waktu makan malam tiba, Paulo belum juga kembali ke resort tersebut, dan pada akhirnya membuat Joanna pun lalu bergabung bersama grup divingnya dan menghabiskan waktu malam bersama-sama. Setelah Paulo tiba di resort, nampak Joanna begitu senang karena ia ingin segera bercocok tanam dan bermantap-mantap dengan Paulo. Namun terlihat Paulo sangat kelelahan dan langsung tertidur, yang membuat Joanna pun sangat kecewa. Lalu untuk mengalihkan hasrat birahinya yang sudah diubun-ubun, ia pun lalu mengikuti diving malam bersama Robert dengan tamu hotel lainnya. Mengetahui kekasihnya yang terus beralasan untuk pergi menemui teman-teman geng motornya, Joanna pun terpaksa menghabiskan waktu berlatih freediving kembali dengan tamu resort hotel lainnya, hingga makan siang bersama-sama dengan teman-teman barunya tersebut. Lalu karena Paulo tidak memberi kabar jika ia tak bisa pulang pada hari itu, Joanna pun akhirnya memutuskan untuk ikut mengunjungi pulau di seberang bersama Robert. Mengetahui Paulo yang selalu sibuk dengan geng motornya dan terlalu cuek dengan Joanna, Robert memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Joanna yang ternyata selama ini juga Robert diam-diam sangat menyukainya. What? Consider it done, huh? Lalu saat bersantai di sebuah bar untuk minum jamu beras kencur, Robert pun dengan berani mengambil kesempatan untuk bermantap-mantap dengan Joanna. Tak sampai di situ saja, pada keesokan harinya, mengetahui Paulo yang masih lama menginap di tempat temannya, Robert pun langsung mengajak Joanna pergi ke sebuah klub terpencil, dan tanpa pikir panjang, Robert langsung mengajaknya untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap lagi. Ajakan tersebut tentu saja disetujui oleh Joanna, dikarenakan Joanna saat ini sedang sangat tingkat tinggi akibat sering ditinggal pergi oleh Paulo, dan detik berikutnya,
Akhirnya Robert dan Joanna pun terlihat sedang bermantap-mantap. Always remember something. Singkat cerita, pada keesokan harinya, di mana hari terakhir liburan Paulo dengan Joanna di pulau tersebut, Joanna merasa aneh, karena Paulo yang mengajaknya berlibur di sana, malah selalu meninggalkannya sendirian dan asik pergi dengan geng motornya, sehingga membuat mereka berdua berdebat sebelum bersiap melakukan perjalanan pulang. Di sini Joanna kecewa kepada Paulo karena lebih mementingkan teman-temannya dibanding dirinya. Liburan yang seharusnya mereka habiskan berdua, justru kenyataannya, Paulo meninggalkannya dan malah asik bermain bersama dengan teman-temannya. Kemudian Robert yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Joanna, dia pun lantas menghubungi muridnya itu dan memberi kejutan dengan mengatakan sudah berada di kantornya dan menunggunya di pintu keluar darurat. Mengetahui jika saat itu para karyawan dan bosnya sedang keluar untuk makan siang, Joanna pun lantas menemui Robert di tangga darurat tersebut, dan tanpa aba-aba, mereka berdua langsung tancap gas untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap, dan terjadilah adegan permantapan itu untuk kesekian kalinya di lorong tangga darurat tersebut. Hari terus berlalu, Joanna pun akhirnya mengetahui jika Paulo selama ini diam-diam berselingkuh bahkan sering melakukan adegan mantap-mantap dengan teman readingnya. Tetapi karena pertemuan keluarga sudah dekat, dan catering pun sudah siap, Joanna pun lalu memaafkan Paulo. Semua itu ia lakukan agar kelangsungan pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Lalu sesudah itu, Joanna pun kembali mengajak Paulo berlibur ke resort itu lagi. Demi menuntaskan pelatihannya dan untuk mendapatkan sertifikat free divingnya. Merasa ada gelagat yang aneh antara Joanna dan Robert, serta mendengar gosip miring di antara mereka berdua, Paulo pun lantas mengamati gerak-gerik mereka saat liburan di sana. Kemudian di saat Joanna mengalami pingsan karena menyelam terlalu jauh, hal itu pun membuat Paulo menjadi marah dan mengamuk, karena selain telah menggoda tunangannya itu, sang pelatih juga sudah lalai dan membuat Joanna dalam keadaan bahaya. Berhubung keluarga Paulo ini memiliki saham mayoritas di resort itu, ia pun langsung komplain pada manajer resort yang berimbas pada pemecatan Robert dari pekerjaannya, dan ia dipastikan telah di-blacklist oleh semua resort yang ada di pulau itu. Singkat cerita, setelah pulang ke ibu kota untuk merayakan ulang tahun ibundanya, Joanna pun terlihat sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Paulo, dikarenakan perilakunya yang memecat Robert begitu saja. Di sini Joanna juga lantas berkata jujur kepada Paulo, jika ia telah berhubungan dan sering melakukan adegan mantap-mantap bersama pelatihnya tersebut. Joanna juga memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Paulo. Tentu saja hal itu membuatnya menjadi emosi, karena sudah menanggung malu dan membuat ayah Paulo seketika mengalami serangan jantung. Lalu karena mengetahui keluarga Paulo sangat berpengaruh, dan sang ayah yang takut terjadi apa-apa dengan Joanna anaknya, ia pun meminta pertolongan kepada sahabatnya yang seorang perwira kolonel, untuk mengawasi Joanna dan menjaga putri kesayangannya tersebut. Lalu di satu sisi, mengetahui pernikahannya telah batal, hingga membuat ayahnya meninggal akibat serangan jantung, Paulo yang saat itu dilanda kesedihan dan sudah tidak bisa meredam emosinya, ia pun lantas pergi untuk mencari Robert di tempat tinggalnya dan mencelakainya sampai Robert pindah alam, karena Paulo merasa semua rencana mereka telah hancur. Semua itu disebabkan akibat ulas sang pelatih. Lalu Joanna yang melihat isi rekaman kamera di motor Paulo, dan tahu jika Paulo lah orang yang telah menyakiti Robert sehingga meninggal, ia juga tidak habis pikir, jika kekasihnya yang ia kenal selama 7 tahun itu, berani dan tega untuk menyakitinya juga. Lalu di saat ayah Joanna berkunjung ke rumah Joanna, ia melihat putrinya itu sedang dihajar oleh Paulo. Ia pun tak mampu berbuat banyak ketika Joanna telah terkapar di kamar mandi. Beruntung sang kolonel berada di sana, karena sebelumnya telah mengikuti mobil Joanna dan ayahnya. Ia pun berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka berdua, dan pada akhirnya berhasil melumpuhkan Paulo, yang membuat Paulo ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu di akhir film, setelah 3 tahun sudah berlalu, di sini ternyata Joanna kini telah memiliki seorang anak, hasil buah cintanya dengan mendiang Robert, dan sampai di sini pun, film pun selesai.